Ramadhanu tajalla wa btasama tubalil abadi idza tanama arda maulahu bimaltazama tubalin nafsi bitaqwaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yuhibbu man ata'ah wa yuhibbu man da'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bisunnatihi wa hudah, amma ba'du. Sobat Alwisa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bulan Ramadan adalah bulan jihad. Sobat Alwisa yang dirahmati oleh Allah, Ramadan bulan jihad. Produktivitas harus meningkat. Tidak sedikit orang yang menjadikan puasa sebagai alasan bermalasan, sehingga produktivitas pun turun. Padahal Ramadan adalah bulan jihad. Mengapa Ramadan disebut bulan jihad? Karena banyak jihad dan kemenangan yang diraih kaum muslimin pada bulan Ramadan. Ngomong-ngomong tentang jihad, apa sih jihad itu? Definisi jihad. Syekh Abdullah Azzam dalam Tarbiyah Jihadiyah menjelaskan arti jihad. Secara bahasa, jihad berarti mencurahkan kesungguhan, mengerahkan kekuatan secara maksimal. Sedangkan menurut terminologi, kata jihad mempunyai makna mengorbankan jiwa dan harta dalam rangka membela agama Allah dan melawan musuh-musuhnya. Karenanya, mayoritas ayat dan hadis Nabi saat menggunakan kata jihad yang bermaksud adalah pengertian kedua. Meskipun ada pembagian atau macam-macam jihad yang bersumber dari hadis Nabi juga. Keutamaan jihad. Jihad merupakan ibadah yang memiliki keutamaan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan itu adalah: 1. Derajat tinggi melebihi ibadah lain. Suatu ketika pada hari Jumat, Nu'man bin Bashir berada di sisi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang berkata, "Aku tak peduli, setelah aku masuk Islam tidaklah aku beramal, melainkan memberi minum orang yang menjalankan ibadah haji." Yang lain berkata, "Aku tak peduli, setelah aku masuk Islam tidaklah aku beramal, melainkan memakmurkan Masjidil Haram." Yang lain berkata, "Jihad membela agama Allah lebih utama dari apa yang kalian katakan." Lalu Umar bin Khattab menegur mereka seraya berkata, "Kamu jangan berdebat, mengeraskan suaramu di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Setelah selesai sholat Jumat, Nu'man bin Bashir masuk ke rumah Rasulullah dan minta fatwa kepada beliau. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billah
كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Apakah orang-orang yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Quran Surat At-Taubah ayat 19-20. Sesungguhnya amatlah wajar jika jihad memiliki niat lebih daripada ibadah lain. Sebab jihad menggabungkan amal ma'aliyah dan amal nafsiyah. Maka pengorbanannya sangat luar biasa. Berkurangnya atau habisnya harta, resikonya juga sangat tinggi, kehilangan nyawa. 2. Pahala ribat dalam jihad lebih baik dari dunia dan seisinya. 3. Selamat dari api neraka. 4. Jihad dan syahid adalah cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi nafsi biyadihi lawadittu anni uqtalu fi sabilillah, summa uhya. Summa uqtalu summa uhya, summa uqtalu summa uhya, summa uqtal." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku senang sekali bila aku terbunuh fisabilillah. Lalu aku dihidupkan, lalu aku terbunuh. Lalu aku dihidupkan lagi, lalu aku terbunuh. Lalu aku dihidupkan lagi, lalu aku terbunuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun cita-cita syahid itu tidak terwujud, tetapi ia tetap menjadi motivasi bagi umatnya untuk berjihad dan syahid. Dengan jihad itulah tegak izul Islam wal muslimin, dan saat jihad hilang dari sejarah umat, maka yang terjadi adalah keterhinaan dan kekalahan. Sobat Alwisa yang dirahmati Allah, bukankah kita punya media sosial yang bisa menulis buku atau menulis di website? Selain itu, sebagaimana telah disinggung di atas, jihad itu luas. Ketika kita bersungguh-sungguh berbagi manfaat kepada sesama dan melakukan berbagai hal untuk membela agama Allah, itu juga bagian dari jihad. Maka, sebagaimana banyak kemenangan di bulan Ramadan, seharusnya produktivitas kita juga meningkat di bulan ini. Berniat jihad mulai saat ini. Terakhir kalinya, marilah kita niatkan diri kita untuk berjihad membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk menanamkan komitmen ini. Wallahu a'lam bissawab. Sobat Alwisa yang dirahmati Allah, kesimpulan dari syarah di atas adalah jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan jihad. Mari kita berlomba-lomba menuju kebaikan. Mari kita berupaya untuk menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan perjuangan kita supaya mendapatkan keutamaan-keutamaan jihad di bulan Ramadan. Semoga dari apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.